Sobat calon guru semuanya, pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara cek ijazah secara online di PDIKT. Nanti kita akan menggunakan situs dari Kemdikbud, yaitu Pangkalan Data Pendidikan Tinggi ya. Di sini nanti kita akan bisa melihat yaitu ijazah kita itu terdaftar di PDIKT ataukah tidak. Kita nanti juga akan bisa mengecek yaitu status kelulusan mahasiswa ini sudah dinyatakan lulus ataukah belum lulus. Apakah di sini kalau misalkan kita cek ternyata kita belum lulus ataukah di sini kita sudah lulus. Kemudian ijazah apa yang nantinya bisa dicek di PDIKT. Kemudian apa sih manfaat cek ijazah di PDIKT. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk kita itu mengecek ijazah kita itu terdaftar di PDIKT ataukah tidak, apakah kita itu sudah dinyatakan lulus ataukah belum. Maka di sini kita bisa siapkan untuk teman-teman, inilah bisa disiapkan untuk yang sudah memiliki ijazah, ini disiapkan ijazah dalam bentuk berkas fisiknya ya. Namun untuk teman-teman yang peserta PPG Prajabatan misalkan ingin mendaftar PPG Prajabatan, maka silahkan disiapkan nomor induk mahasiswanya. Nah di sini kita setelah menyiapkan semuanya itu, maka teman-teman silahkan berkunjung yaitu ke PDIKT ya. Silahkan ketikkan yaitu pddikti.kemdikbud.go.id, kemudian kita bisa klik enter. Oke, seperti ini. Kalau misalkan kita sudah sampai di halaman beranda Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDIKT, maka teman-teman silahkan klik di sini, yaitu klikkan kursornya pada bagian pencarian ini. Nah setelah itu kita itu pilih yang di sini ya. Sebenarnya kita itu bisa mengetikkan yaitu nama kemudian perguruan tinggi seperti ini. Namun di sini lebih spesifiknya itu kita menggunakan tombol yang di sini yaitu pencarian spesifik. Kita klik di sini. Nah, kita akan diarahkan menuju ke halaman ini teman-teman. Nah, berikutnya di sini ada data yang perlu kita isikan ya. Jadi di sini kita isikan yang pertama, ini kan ada beberapa opsi nih. Nah, ini ada opsinya itu adalah ada data mahasiswa, kemudian data dosen, data perguruan tinggi, dan juga data prodi. Karena kita akan mengecek ijazah dan status kelulusan, maka teman-teman mengeceknya itu pilih yang mahasiswa ini ya. Kita klik mahasiswa. Setelah itu teman-teman memasukkan nomor induk mahasiswa, masukkan NIM di sini. Setelah itu teman-teman masukkan di sini adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini kita bisa ketikkan secara manual ya. Nah, kita akan diarahkan menuju ke autocomplete. Nah, misalkan saja di sini saya masukkan dulu ya untuk nomor induk mahasiswa saya. Oke, di sini sudah saya masukkan nama saya ya. Inilah nomor induk dulu, nomor induk mahasiswa di sini. Setelah itu di sini kita masukkan perguruan tingginya. Misalkan adalah, nah ini adalah STIT. Kemudian nama perguruan tinggi ya teman-teman. Oke, seperti ini. Jadi di sini kita pilih yang autocomplete ya. Klik di sini. Setelah itu kalian masukkan nama lengkapnya. Nah, ini. Misalkan namanya adalah ini. Nah, setelah itu teman-teman pilih prodinya, perguruan tingginya, untuk program studinya apa. Ini adalah saya tuh di sini. Kemudian berikutnya kita klik not robot. Oke, kita tunggu dulu prosesnya. Nah, setelah selesai kita klik di sini yaitu cari. Nah, sekarang kita akan sudah berhasil ya. Nah, di sini kita sudah berhasil mencarinya. Berarti kalau misalkan di sini kita hasil pencarian ini ada nama kita, kemudian ada perguruan tingginya, kemudian di sini ada prodinya, berarti ijazah kita ini sudah terdaftar nih di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Nah, setelah itu kalian bisa cek lebih lanjut ya. Ini kita pilih namanya karena kita ingin mengecek data kita, status kelulusan kita, maka kita pilih yang namanya. Jangan pilih yang perguruan tingginya atau mungkin juga prodinya ya. Kita klik di bagian nama kita. Nah, berikutnya di sini kita akan bisa mendapatkan data seperti ini. Jadi di sini adalah sudah berisikan, ini adalah nama kita, kemudian di sini kita itu adalah perguruan tingginya mana, kemudian prodinya apa, kemudian jenjangnya apa, kemudian nomor induk kita, kemudian di sini dulu kita itu mulai pada semester berapa. Kemudian untuk lebih detailnya kita scroll ke bawah.
Oke, di sini adalah untuk yang versi lengkapnya. Jadi di sini adalah untuk jenjangnya, kemudian NIM-nya, kemudian kita masuknya semester berapa dulu, tahun berapa, kemudian di sini status kita dulunya peserta didik baru. Kemudian nah di sini untuk status mahasiswa saat ini kita sudah lulus teman-teman. Tentunya ini sangat penting bagi teman-teman yang sedang kuliah dan ingin mendaftar PPG Prajabatan. Ini statusnya itu harus sudah lulus seperti ini ya. Kemudian di sini adalah untuk nomor ijazah kita. Di bagian ini teman-teman bisa mengecek riwayat status kuliahnya. Yang di sini adalah riwayat studi mata kuliah yang pernah diambil itu apa. Nah ini. Kemudian di sini kan kita mengeceknya kan untuk ijazah S1 ya. Nah, apakah di sini kita bisa mengecek juga untuk ijazah selain S1? Nah, di sini kita lihat pada namanya ya, yaitu PD Dikti, itulah Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Ya dimaksud dengan pendidikan tinggi itu adalah tentunya S1, S2, dan S3 kan. Berarti kalau misalkan SD, SMP, SMA itu sepertinya tidak di sini untuk mengeceknya. Nah, di sini untuk PD Dikti itu untuk mengecek yaitu status kelulusan dan juga data mahasiswa serta ijazah yang terdaftar di sana. Itu adalah untuk ijazah S1, kemudian S2 dan juga ada S3. Nah, coba kita buktikan apa kita bisa mengecek untuk yang ijazah S2. Oke, di sini kita kembali masuk ke PD Dikti. Kemudian kita klik pencarian spesifik. Kemudian kita masukkan di sini adalah untuk datanya dulu ya. Di sama halnya dengan yang tadi, ini adalah kita pilih yang mahasiswa, kemudian di sini masukkan nomor induk mahasiswa, kemudian di sini perguruan tinggi. Kita pilih dulu, ini kita cek untuk teman saya yang sedang S2 ini apakah bisa mengecek untuk data kelulusan S2 atau S3. Nah, di sini kita masukkan perguruan tingginya. Oke, kemudian di sini kita masukkan prodinya. Kita klik Mnet Robot. Kita klik cari. Oke, sekarang sudah ketemu ya. Nah, di sini kita klik di bagian nama. Kita klik di sini. Nah, sekarang ini datanya sudah ketemu nih. Ini adalah untuk namanya, kemudian di sini perguruan tingginya, kemudian prodinya. Nah, di sini untuk jenjangnya S2. Nah, teman-teman untuk ijazah S3 ini juga bisa nih untuk dicek di sini ya. Jadi untuk PD Dikti itu adalah untuk mengecek ijazah S1, S2 dan juga S3. Untuk SD, SMP, SMA ini sepertinya tidak di sini ya. Untuk tutorial mengeceknya untuk ijazah selain di PD Dikti nanti kita berikan tutorialnya pada video lainnya. Dan berikutnya pembahasan yang terakhir yaitu apa sih manfaatnya cek ijazah di PD Dikti. Jadi kalau misalkan di sini yang berkaitan dengan konten di channel saya ya. Jadi untuk manfaat dari ijazah di PD Dikti untuk mengecek ini manfaatnya itu ada dua. Yang pertama untuk teman-teman guru honorer yang ingin mendaftar P3K Guru 2024 dan juga untuk teman-teman yang ingin mendaftar PPG Prajabatan. Jadi untuk teman-teman guru honorer yang ingin mendaftar P3K Guru 2024 itu kan di sini kita harus melakukan verval ijazah di Info GTK nih. Nah, verval ijazah di Info GTK itu adalah didasarkan dari kualifikasi ijazah S1 D4 kita. Maka ketika kita itu untuk ijazahnya sudah terdaftar di PD Dikti, maka kita nanti akan bisa verval ijazah di Info GTK dengan metode verval API hingga nanti terverifikasi ya. Dan pengaruhnya tentunya di sini adalah nanti diakui atau tidaknya dari ijazah kita sebagai penentu kita nanti bisa memilih formasi P3K Guru 2024 atau tidak. Kalau misalkan kita nggak terdaftar nih, ijazah kita nggak terbaca, nggak terverval, maka di sini kita nggak bisa memilih formasi. Kalau misalkan sudah terverval, maka di sini nanti kita bisa terbaca untuk prodi kita dan juga bisa memilih formasi P3K Guru 2024. Sedangkan untuk teman-teman pendaftar PPG Prajabatan itu kan di sini kita itu tidak perlu memiliki ijazah dulu. Artinya teman-teman yang masih di kuliah ya, dan di sini kita masih menunggu ijazah, asalkan status di PD Diktinya itu kalian sudah lulus, maka ini kita bisa mendaftar ya di PPG Prajabatan. Nah, di sini dasar untuk kita. Nah, di sini ada dua tombol penting. Yang pertama itu ada biodata kemahasiswaan, yang kedua ini ada bidang studi PPG. Jadi kita itu bisa memilih bidang studi PPG itu didasarkan dari biodata kemahasiswaan kita.
Nah, kalau misalkan di biodata kemahasiswaan ini sudah lulus, ya kita nanti akan terbaca. Kalau belum lulus di Pedidikti, ya kita belum terbaca. Coba kita buka contoh biodata kemahasiswaan yang sudah terbaca. Nah, inilah untuk contoh yang sudah terbaca, yaitu biodata kemahasiswaan ini sebagai sudah lulus di Pedidikti ya. Ini sudah tersinkron pada sistem teman-teman.